Perlu saya tekankan di awal ya bahwa Xiaomi atau dulu tuh dikenal dengan seri Mi itu tuh nggak nargetin pasar price to performance. Nggak semua orang tuh nyari chipset kenceng ya, nggak semua. Maka dari itu masih ada brand termasuk Xiaomi yang nargetin pasar tersebut. Saya bisa persilahkan kalian ya buat pergi ya kalau misalkan doyan yang performa tinggi tapi harga terjangkau ya. Ada Poco F4 di harga segini 5 jutaan. Atau juga ada Realme GT Neo 3T ya. Kalau bingung saya udah pernah buat compare-nya ya. Oke, kalian bisa langsung pergi ke sana daripada buang waktu di sini. Jadi kalau kalian tuh udah mikir di awal, duh mahal, duh gak worth it, ya udah nggak usah beli. Karena ada dua kemungkinan ya, si Xiaomi 12 Lite tuh target pasarnya bukan buat kalian, atau yang kedua adalah ya kalian ya emang kere. Oke, di sini Fadil langsung aja kita review. Nah, Xiaomi 12 Lite ini adalah ponsel yang enggak modal cantik doang. Saya cukup suka dengan aspek yang disajikan ponsel ini, kecuali satu hal yang cukup disayangkan. Agak enggak sesuai harapan sih. Nah, yang pertama kita bahas dulu masalah fisik ya, yang enggak cuman kotak. Biasanya kalau ada ponsel mid-end punya desain kotak, enggak nyaman buat dipegang ya, karena biasanya tuh sudutnya tajam atau ketebalan. Nah, Xiaomi 12 Lite ini tuh beda ya, cukup nyaman buat dipegang, karena enggak terlalu tebal dan punya sudut yang dibikin miring ya di sisinya, biar enggak terlalu kaku. Dimensinya tuh pas ya buat tangan saya, ditambah ponsel itu punya lapisan yang matte ya, nggak licin pas dipakai lagi chatting atau hal lainnya. Jadi ponsel itu enggak cuman enak dilihat doang. Yap, Xiaomi 12 itu punya desain yang asik ya, yang ngadopsi dari kakaknya, si Xiaomi 12. Layout kameranya juga nambahin kesan yang tegas tapi tetap stylish. Tapi jangan ngarep premium kayak Xiaomi 12 ya, walaupun bagian belakang tuh kerasa agak premium karena berbahan kaca, tapi framenya tuh plastik ya, jadi kerasa banget murah. Selain itu warna hijau yang dipegang tuh nggak norak ya, itu basicnya bisa berubah-berubah warna ya ketika dilihat dari sudut dan pencahayaan tertentu. Kadang jadi biru, kadang hijau, dan kadang ungu dan lainnya. Yang harus kalian terima di sini seperti biasa, kita nggak bisa nikmatin jack 3,5 mm dan enggak dikasih slot micro SD. Jadi kalian harus ngerasa pas ya sama pilihan penyimpanan 256 GB yang ada. Kemungkinan nanti ada varian 128 GB-nya yang nanti kisaran harganya itu pasti 5 juta ya, lebih dikit atau kurang dikit. Kita tunggu aja. Dan di aspek fisik ini ya, terakhir kita dilindungi dengan rating IP53 yang tahan cipratan air, tapi jangan sengaja dibawa hujan-hujanan atau malah dibawa berenang, oke? Nah, yang kedua layar AMOLED yang sulit ditemukan. Ketika kita bicara AMOLED di ponsel mid-end yang selalu digembar-gemborkan itu adalah ya refresh rate atau touch sampling. Terus ngedukung HDR10 atau enggak. Nah, Xiaomi 12 Lite ini tuh beda ya. Selain punya refresh rate tinggi 120Hz, ponsel itu punya kedalaman warna sampai 12 bit atau 68 miliar warna. Ini menarik ya, karena flagship sekalipun biasanya kalau ada kedalaman warna tuh paling sebatas 10 bit aja atau 1 miliar warna. Dan emang bener-bener asik dilihat layarnya ini, nggak cuman modal saturasi tinggi doang, bener-bener kerasa wah gitu. Kita juga bisa nyalain mode layar natural ya, biar lebih bisa nampilin warna yang soft dan sesuai, oke pokoknya. Lalu yang digembar-gemborkan juga adalah Dolby Vision, sebuah fitur yang meningkatkan kualitas saat menonton video dengan standar Dolby. Dan tenang aja, ini tuh bukan gimmick ya, karena kalau kita buka Netflix, kita bisa muter konten dengan visual dari Dolby, lebih dari HDR biasa. Dan gak dikit ya, saya nggak bosan bilang nih, bahwa ponsel-ponsel mid-end di luar sana yang katanya tuh yang ngedukung sebatas HDR10, tapi ya dia tuh nggak bisa muter konten HDR. Jadi enak buat dipakai nonton YouTube, Netflix, atau sekedar penggunaan biasa. Kita juga di backup dengan speaker stereo yang lumayan lantang, yang terdengarnya tuh lebih ke treble yang tinggi ya, bassnya tuh sedikit kurang nendang. Secara penggunaan layarnya tuh asik, nggak cuman enak dilihat ya, layarnya tuh cukup sensitif. Yang nggak asik itu adalah ya always on display. Walaupun si always on display itu ngedukung berbagai pilihan tema yang menarik, tapi dia cuma nampilin 10 detik aja. Ini tuh disayangin banget sih. Saya rasa ini buat nggak terlalu nyenggol Poco F4. Dan saya ngingetin lagi ya, nggak cuma di video kali ini, kalau misalkan kalian tuh nemu tutorial di luar sana buat maksain munculin always on display di Xiaomi nampil terus, jangan ya. Karena kalau misalkan kita lakuin tersebut, malah ada berbagai sistem yang berjalan tuh nggak sebagaimana mestinya gitu. Jadi ya pakai aja sih 10 detik ini gitu. Jadi kita harus ketuk si layarnya buat ngaktifin always on display atau dia bakal nampil saat ada notifikasi. Namun overall secara pemakaian cukup terobati ya. Si always on display yang bisa dikatakan cacat ini tuh agak terlupakan. Apalagi penggunaannya saat menyentuh layar tuh dibantu dengan sistem X-axis linear yang oke banget ya. Kerasa premium. Kita juga bisa atur sih kekuatan getarnya dengan bebas, mau halus atau agak tegas. Terakhir di sektor layar kita dikasih sensor sidik jari yang lumayan cepat buat bacanya. Yang menarik juga, si sensor sidik jari itu bisa bekerja sebagai fitur deteksi detak jantung kita. Kalau nggak suka, kita dikasih fitur face unlock yang bisa bekerja dengan baik. Yang selanjutnya tuh fitur yang tentunya ya lengkap.
Masalah fitur jangan diragukan lah, sektor hardware kita dikasih Wi-Fi 6 yang emang benar-benar kenceng dan stabil, ada Bluetooth 5.2 yang irit konsumsi daya dan bisa ngasih sistem audio yang baik, lalu band 5G yang udah bisa nge-cover provider di Indonesia saat ini, NFC, terus nggak lupa ada IR Blaster. Sektor software dengan MIUI 13 berbasis Android 12 tuh udah lengkap juga. Ada buat kunci aplikasi, dual aplikasi yang nggak cuman bisa nge-cloning sosmed, terus ada berbagai gestur di layar yang bisa di-custom, ada gestur yang baru di bagian belakang ya, kita bisa ketuk 2 atau 3 kali buat ngasih perintah tertentu. Ada juga second space buat misahin dua workspace yang berbeda biar nggak nyampur, tombol power yang bisa di-custom fungsinya, ada cleaner, front camera assistant, dan sidebar. Yang disayangin itu Xiaomi saat ini ngasih update-nya ya beraninya baru 2 kali update Android. Belum berani lebih dari 2 ya, kayak beberapa kompetitor lainnya. Nah, tadi kan fiturnya lengkap ya, tapi sayangnya walau lengkap ada sedikit yang ganggu si pengalaman pemakaian. Contohnya si gestur ketuk 2 kali ini. Nggak jarang kalau saya ngaktifin fitur ini, kalau ponsel tuh ada getaran yang nggak sengaja kayak ngambil HP agak kenceng dari meja terus ngetik, nah fitur tersebut tuh otomatis jalan, jadi agak ganggu. So, saya nggak nyaranin ya buat fitur ini tuh dinyalain. Kita tunggu dulu aja update berikutnya. Lalu fitur front camera assistant juga nggak nampil ya. Ini kayak cuma gimmick doang, sama gimmicknya kayak fitur memory extension. Namun selebihnya sangat memuaskan ya, fitur lain bisa dikemas dan nikmati dengan baik. MIUI 13 di Xiaomi 12 Lite ini tuh cukup kerasa matang ya, di samping hal kecil tadi yang udah disebutin. Tingkat kematangannya semakin terasa juga dari detail kecil ini. Icon rotasi yang selalu nampil kalau kita gak aktifin mode rotasi layar otomatis. Ini kepake ya buat kita kalau lagi tiduran di kasur terus mau layar muter tinggal klik aja icon ini. Gak usah ribet aktifin mode rotasi ya. Emang bukan fitur baru di Android ya, tapi nggak semua Xiaomi ada gini. Saya juga nggak perlu ribet nyalain notifikasi aplikasi yang ada ya, kayak Xiaomi dan MIUI yang udah ada tuh. Semua tuh udah otomatis nyala. Pemakaian biasa nggak ada hambatan, kecuali memang terasa banget anget ya. Hal ini tuh wajar karena basicnya Snapdragon 778G itu adalah chipset yang sifatnya agak mirip gitu sama si Snapdragon kepala 8. Xiaomi 12 Lite ini tuh bisa dikatakan bukan ponsel dengan Snapdragon 778G yang adem. Masih ada yang lebih adem ya, nanti kita coba compare dengan ponsel tersebut. Emang gak kerasa panas atau overheat atau juga sampai menjadi deal breaker. Cuman ya emang kerasa anget gitu. Hal ini wajar ya, sekali lagi karena tadi si Snapdragon 778G, juga karena masalah desainnya. Desain yang ringan dan ramping ini membuat sirkulasi dan penempatan si sistem coolingnya nggak sebaik di Poco F4 yang lebih tebal, dan emang ya si Poco F4 tuh manajemen suhunya lebih baik gitu, kerasa. Jadi suhu yang hangat ini adalah sebuah bayaran yang harus kita terima dari sebuah ponsel yang punya desain cakep, ringan, dan juga ya tipis. Tapi surprisingly ya, kalau main game ternyata nggak buluk. Sistem game mode yang ada tuh kerasa lebih pandai memanajemen suhu dibandingkan pemakaian sehari-hari yang intens. Selama main game tetap kerasa hangat ya, cuma nggak sampai overheat. Coba main PUBG pakai Wi-Fi dengan volume 50% dan kecerahan 30% selama 45 menit, baterai habis 14% aja. Dengan settingan ekstrim, smooth, cukup nyaman dan stabil saat dimainkan. Sensitif juga ya penggunaan layarnya. Lanjut non-stop main Genshin Impact selama 45 menit, si ponsel nggak sampai overheat juga. Main di settingan grafis tinggi, walaupun lagi ramai ada musuh, tetap oke buat dimainkan. Main 45 menit Genshin, habis baterainya tuh 15%. Selama main saya nggak nyalain ya mode performa tinggi. Kalau dinyalakan ya pasti lebih smooth, cuma suhu dan baterai jadi korban. Yang agak gak sesuai ekspektasi atau harapan saya adalah overall masalah penggunaan sektor baterai. Ya emang ya cuman 4300. Kapasitas yang cukup kecil di sebuah chipset yang cukup haus performa. Tapi biasanya kalau MIUI itu bisa memanage baterainya baik ya. Namun secara penggunaan realnya kurang ngigit ya performa baterai. Emang dari pagi sampai malam bisa bertahan lah kalau dipakai tanpa ngegame. Tapi maghrib tuh udah kisaran 13% ke bawah. Dengan penggunaan intens tanpa ngegame kayak buka sosmed, banyak gitu, foto-foto, ambil video, dan hal lainnya, dari 92% ke 7% bisa ngasih screen on time 4 jam 40 menitan. Yang udah-udah biasanya yang bedain tuh ngasih screen on time sampai 6 jam lah. Tapi di ponsel ini tuh nggak bisa. Sesuai pemakaian saya harap ya nanti seiring update software mendatang bisa memanajemen baterainya tuh lebih baik. Untungnya emang bisa ke cover dengan pengisian daya 67 watt ya. Dari 10% ke 90% butuh waktu 27 menit aja. Jadi overall si Xiaomi 12 Lite itu bisa mengeksekusi dan bekerja dengan baik ya masalah spesifikasi yang ada. Bisa lumayan sinkron gitu. Nggak kayak seri mid-end Redmi atau Poco. Tapi ya dengan sedikit catatan tadi. Yang terakhir, kamera yang jangan diragukan. Yang saya paling suka di sektor kamera adalah ini nggak kayak resolusi 108 megapiksel dalam konteks yang positif. Kalau ada kamera resolusi besar ya, apalagi cepet nih, biasanya kalau ambil gambar tuh ada loading kerasa, tapi ini enggak. Lalu perpindahan fokusnya.
Ambil fokus dari titik satu ke titik lainnya dengan ponsel yang posisi sama, ini tuh cepat ya. Dengan jarak yang cukup dekat juga bisa ngambil gambar dengan baik. Biasanya resolusi 64 ke atas, apalagi mid-end, kayak gini tuh susah ambil fokus agak dekat. Dan hasilnya emang bener-bener enak dilihat ya. Xiaomi 12 Lite adalah ponsel mid-end Xiaomi kedua yang saya nggak nyangka hasilnya tuh bakal bagus kayak gini ya setelah dulu Mi Note 10 Pro keluar. Hasilnya tentu nggak bisa dikatakan natural ya, cuman saturasi warnanya tuh nggak berlebihan kayak Xiaomi seperti biasanya. Warna yang dihasilin tuh tetap keluar, tetap pop up ya, tapi dengan batasan yang wajar, ditemenin dengan HDR yang manis dan bisa bekerja baik walaupun pencahayaan cukup minim. Yang saya suka kalau ambil objek deket, walau tanpa efek bokeh software ya, si background bisa ngasilin tampilan yang soft, nggak kasar. Detail jarak dekat maupun jauh enak dilihat. Terkadang emang si detail tuh dimainin dengan software agak berlebihan ya, khususnya kalau kita ngambil foto lingkungan serba hijau. Kalau ngambil objek manusia juga apik. Saya suka komposisinya, detail warna, saturasi, dan aspek lainnya tuh enak dilihat. Walau di zoom, detail tuh tetap kelihatan rapih. Kalau lensa ultrawide-nya ya standar aja sih. Sedikit ada di atas rata-rata mid-end lah. Distorsi di pinggir-pinggirnya tuh oke ya, karena si gambar tuh kelihatan nggak terlalu ketarik. Tapi urusan dynamic range-nya standar aja. Bokehnya juga apik ya di lensa utamanya. Background blur-nya cukup bagus, hanya saja si muka tuh sedikit kelihatan agak dicerahin walaupun mode cantik mati. Kalau indoor dengan kondisi cahaya yang ngepas, detail juga masih kehitung baik ya. Gambar tuh masih tetap kelihatan hidup warnanya, nggak terkesan maksain cerah. Termasuk kalau low light, objek masih dapat diambil dengan baik. Noise cukup minim, hanya saja warna menjadi agak jatuh ya, karena algoritma tuh lebih mengedepankan mendapatkan cahaya lebih banyak dan noise dikurangi. Kalau kita menggunakan mode malam, juga detailnya dan fokus tuh menjadi lebih baik. Hanya saja terkadang cahaya yang diambil tuh di mode malam nggak begitu kerasa ya dibandingkan mode autonya. Jadi butuh update software. Lalu banyak yang bilang kalau kamera selfie itu ya biasanya Oppo atau Vivo. Dan emang Xiaomi apalagi seri mid-end-nya selfie itu ya gitu-gitu aja. Tapi di Xiaomi 12 Lite tuh beda. Hasilnya tuh benar-benar kerasa soft ya. Sering algoritma selfie Xiaomi tuh detailnya serba ditajemin dengan software. Atau warna kulit menjadi serba dicerahin. Yang hasilnya komposisi tuh jomplang antara satu dan lainnya. Tapi di sini enggak. Backgroundnya juga dapat diambil dengan halus. Kalau malam kita bisa pakai pencahayaan dari layar yang ningkatin kecerahannya. Tapi beberapa bagian masih terlihat gelap dan muka malah kelihatan lebih serem. Tapi ketika pakai LED flash ya menjadi lebih baik ya, benar-benar bisa bekerja dengan baik. Pencahayaan kerasa nggak berlebihan walaupun pasti detail tetap kurang dan noise masih terlihat, tapi masih bisa dikatakan baik dan oke dibandingkan layar kalau kecerahannya tuh ditingkatin. Lalu yang saya suka, setiap kondisi cahaya juga si kamera bakal bisa nge-track mata kita ya buat bantu ngambil gambar lebih fokus. Ini mantap. Yang jadi PR buat kamera di depannya ini adalah kalau backlight masih kerasa butuh banget update karena cahaya dari arah belakang tuh belum dapat difilter dengan baik. Untuk sektor video hampir sebaik fotonya karena cukup berbeda di masalah warna yang saturasinya tuh agak lebih tinggi. Detailnya masih terlihat dipertajam sama software. Kita juga bisa ngambil sampai 4K 30 fps. Dan kestabilannya standar aja ya. Sesekali pasti ngerasa si video tuh bergetar agak aneh ya. Kayak EIS tuh sedang bekerja supaya video lebih stabil. Di sini tuh nggak ada OIS ya. Namun selama penggunaan nggak ada OIS ini tuh nggak jadi deal breaker sih. Namun untuk aspek lainnya kayak detail, kontras, dynamic range, dan lainnya tuh cukup baik. Si getaran di video tuh bakal berkurang ya saat mengambil 1080p. Di sini 1080p dengan FPS 60 lebih terlihat pas komposisinya dibandingkan 4K. 1080p juga menjadi resolusi maksimal kamera depan Xiaomi 12 Lite. Sayang banget Xiaomi masih gak mau move on ke resolusi 4K. Padahal resolusi kamera di sini lumayan besar untuk kelas Xiaomi. Dan seharusnya secara teori bisa ngambil 4K ya, si chipset juga mampu harusnya. Tapi hasilnya cukup baik ya, emang si muka tuh sedikit kelihatan dicerahin ya, tapi dikit banget gitu. Cahaya yang ditangkap muka tuh kelihatan ditingkatin ya, bukan si kulit mukanya yang ditingkatin. Jadi nggak ngerusak aspek lainnya. Bisa dikatakan walaupun resolusi 1080p 60 fps mentoknya, kamera depannya ini tuh asik. Dan kalau misalkan 60 fps ya agak shaky, nanti kalau misalkan emang mau stabil kita bisa nyalain yang 30 fps. Tapi walaupun 1080p tetap oke sih, walaupun emang saya ngarep bisa di 4K. Xiaomi belum mau 4K ya kayak Samsung atau iPhone. Tapi oke, mantap. So buat siapa Xiaomi 12 Lite ini? Dan saya pernah baca ya di sosmed, saya lupa di mana, ada yang bilang ini tuh buat cewek gitu. Khususnya masalah desainnya. Padahal enggak gitu. Saya nggak ngerasain hal feminim banget gitu di desain ponsel ini. Apalagi di masalah dalamnya gitu. Cukup gahar. Xiaomi 12 Lite itu bisa memberikan sebuah experience yang baru di seri mid-end-nya Xiaomi yang biasanya tuh ya notabene ya modal kencang atau modal murah doang. Di sini tuh benar-benar fresh tapi nggak jatuh gitu. Jadi oke gitu ya masalah experience-nya baik luar maupun dalam. Dan sekali lagi ditekankan ini bukan buat cewek doang.
Ponsel ini cocok banget buat kalian yang enggak ngejar performa kenceng doang. Cocok buat yang mencari sebuah ponsel yang seimbang setiap aspek dengan enggak lupain dari segi desain yang cakep dan ada bonus dari sisi kamera yang oke dan layar yang bukan modal AMOLED doang. Yang agak disayangin dan harus diterima adalah manajemen suhu dan baterainya yang kurang ngigit. Enggak jelek ya, tetap solid, cuma ya kerasa aja enggak nendang banget. Karena cukup dibayang-bayangin dengan Poco F4. Jadi kalau kalian tuh emang prefer banget masalah performa, suhu, dan baterai lebih oke, Poco F4 adalah pilihan yang solid. Namun di Poco F4 kalian nggak bisa nikmatin layar kamera dan desain seasik di Xiaomi 12 Lite. Jadi bisa langsung sikat ya ponsel ini. Kecuali kalau misalkan kalian tuh masih galau ya dengan ponsel mid-end lainnya, khususnya dengan chipset yang sama, kalian bisa tunggu ya compare mendatang ya. Saya akan compare ponsel ini dengan dua ponsel yang pakai Snapdragon 778G. Oke. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Kalau misalkan ada hal yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe, fix me, nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan reviewnya atau compare berikutnya. Oke. Di sini Fadil, peace out.